Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini Ibu akan mereview pembelajaran bab 1 dan bab 2 kemarin yang telah kita pelajari. Untuk bab 1 yaitu sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembelahan sel. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa pada awalnya manusia itu berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan sel mengalami pembelahan, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga itu untuk reproduksi. Nah, pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Untuk lebih memahami lagi untuk pembelahan mitosis dan meiosis, Ibu akan menampilkan gambar fase-fase untuk pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Untuk ciri-cirinya bisa diperhatikan di gambar ya. Selanjutnya adalah fase-fase pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Berikutnya kita akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Bisa dilihat di samping. Yang pertama yang akan kita bahas adalah organ reproduksi pada laki-laki. Nah, alat reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Untuk alat reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum. Sedang untuk alat reproduksi dalam terdiri atas saluran sperma, kelenjar reproduksi, dan testis. Selanjutnya kita akan membahas tentang spermatogenesis. Untuk lebih memahami prosesnya, Ibu akan menampilkan gambarnya. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Berikutnya kita lanjut ke materi organ reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi pada perempuan juga dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, untuk alat reproduksi luar itu adalah vulva dan labium, sedangkan alat reproduksi dalam yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Selanjutnya kita akan bahas tentang fertilisasi dan kehamilan. Untuk lebih memahami lagi tentang fertilisasi dan kehamilan, Ibu akan menampilkan gambarnya. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba fallopi.
Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya, berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang perempuan mengalami kehamilan. Selanjutnya kita masuk dalam materi bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ini ada dua, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dan sistem perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Bisa dilihat di slide, untuk tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Nah, pada tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan juga generatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif ada yang alami dan juga ada yang buatan. Bisa dilihat di slide, untuk perkembangbiakan vegetatif itu adalah tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Jadi contoh macam-macam cara pertumbuhan vegetatif alami adalah rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif daun. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, bisa dilihat di slide, untuk contoh kegiatan yang dilakukan manusia untuk perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain cangkok, merunduk, dan setek. Nah, sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan secara generatif tumbuhan Angiospermae. Bisa dilihat di slide, pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio dan tersimpan dalam biji. Berikutnya kita akan masuk dalam materi perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut dengan strobilus atau runjung. Materi terakhir yang akan Ibu bawakan adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, contoh-contoh dari teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan adalah hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan tumbuhan. Sekian review pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dah.